Setiap harinya, Pak Yudi bekerja di pasar. Dia berjualan kain. Usaha kainnya sudah berkembang dan sudah terkenal, sehingga membuat dia menjadi sukses. Namun usahanya itu hancur karena ulah seseorang yang mungkin iri dengan usaha milik dia. Padahal usaha boleh sama, tapi kan rezeki orang yang berbeda-beda. "Ayo cepat bu, takut kesiangan," ucap Yudi. "Iya pak, bentar, ini ibu lagi dandan." Beberapa saat kemudian Bu Lina selesai dandan. Mereka segera berangkat menuju ke pasar untuk berjualan. Biasanya Bu Lina tidak ikut, tapi entah kenapa hari ini dia pengen ikut bantu Pak Yudi di toko. Mereka mengendarai motor menuju ke pasar. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit saja dari rumah. Sesampainya di toko kainnya, Pak Yudi langsung menata semua kain-kain yang masih berantakan dengan dibantu oleh Bu Lina. Baru saja toko dibuka, sudah ada pelanggan saja yang datang untuk membeli kainnya. Segera Pak Yudi pun melayani pelanggannya itu dengan ramah. Sementara Bu Lina yang menggantikan menata semua kainnya yang masih berantakan, sebab kemarin sore pas tutup, belum sempat dirapihkan. Pelanggannya itu biasa beli kain untuk usaha konveksinya di rumah, jadi selalu diberikan diskon oleh Pak Yudi. Semakin siang tokonya semakin ramai, banyak pembeli yang datang. Bu Lina juga ikut membantu melayani pembeli. Meskipun tokonya sudah lama buka dan selalu ramai, namun Pak Yudi tidak mempekerjakan karyawan. Semua dia kerjakan sendiri. Di samping toko kain Pak Yudi, ada toko kain juga yang sama. Jaraknya hanya 4 toko yang berjejer. Toko kain itu milik Pak Ahmad, yang merupakan tetangga Pak Yudi. Namun, toko kain milik Pak Ahmad ini tidak terlalu ramai seperti tokonya Pak Yudi. Hari itu juga saat toko Pak Yudi ramai, terlihat Pak Ahmad hanya duduk termenung di depan toko, menunggu pembeli datang. Ditemani istrinya, sesekali Pak Ahmad dan istrinya melihat ke arah toko Pak Yudi yang selalu ramai. Sore harinya, Pak Yudi dan Bu Lina bersiap-siap untuk pulang. Mereka tidak lupa menutup pintu rolling door-nya. Sebelum pulang, saat itu mereka berboncengan melewati depan toko Pak Ahmad. Kebetulan tokonya belum tutup, karena biasanya Pak Ahmad tutup toko sampai malam. "Pak, Bu, monggo," ucap Pak Yudi dan Bu Lina menyapa mereka dengan ramah. Namun mereka berdua tidak membalas sapaannya, hanya berwajah datar dan sinis menatap ke arah Pak Yudi dan Bu Lina. Beberapa saat kemudian, Pak Yudi dan Bu Lina akhirnya sampai juga di rumah. Bu Lina langsung mandi karena sudah gerah, sedangkan Pak Yudi duduk di kursi depan teras rumah bersama dengan Arya, anak pertamanya yang sudah kuliah. Mereka ngobrol-ngobrol bersama. Pak Yudi dan Bu Lina memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah selesai mandi, Bu Lina lanjut ke dapur untuk masak dan dibantu Tias, anak kedua yang masih duduk di bangku SMP. Sementara anak bontotnya masih main di rumah neneknya yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pak Yudi. Setelah itu Pak Yudi pun lanjut mandi karena istrinya sudah selesai mandinya. Malam hari tiba, mereka sekeluarga makan bersama. Dan kebetulan saat itu, ibu Pak Yudi datang ke rumah bersama dengan Weekend, anak bontotnya. Hingga akhirnya mereka makan malam bersama. Saat sedang menikmati makan malam, tiba-tiba saja Pak Yudi tersedak. "Ini Pak, minum dulu air putihnya," ucap Bu Lina khawatir. "Makanya hati-hati, kalau mau makan berdoa dulu Yud," timpal ibunya. Segera Pak Yudi menenggak segelas air putih perlahan-lahan. Lalu dia pun melanjutkan kembali makan. Tiba-tiba dia batuk-batuk parah, bahkan mengeluarkan darah kental yang berwarna merah kehitaman, membuat dirinya lemas. Semua langsung ikut panik melihat Pak Yudi batuk dan mengeluarkan darah. Saat itu, Bu Linda hendak membawa ke rumah sakit, tapi Pak Yudi mengatakan kalau dia tidak kenapa-napa, menurutnya hanya batuk biasa. Akhirnya Pak Yudi tidak melanjutkan makan malamnya. Dia masuk ke dalam kamar untuk istirahat, karena mungkin kecapean atau masuk angin. Tengah malam saat semua sedang terlelap tidur, Pak Yudi terbangun karena batuknya tambah parah. Dia pun bangkit menuju dapur untuk mengambil air putih. Saat di dapur, tiba-tiba dia merasakan sakit pada perutnya, terasa dipukul-pukul. Tapi Pak Yudi tidak menghiraukannya dan kembali lagi ke kamar. Sesampainya di kamar, Pak Yudi merasakan sesak pada dada yang terasa sangat sakit sekali. Lalu dia membangunkan Bu Lina. "Bu, bangun Bu," ucap Pak Yudi sambil menepuk pundak istrinya. Bu Lina pun terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Pak Yudi meminta dipijat tubuhnya karena terasa berat dan sakit semua.
Saat sedang dipijat tubuhnya, tiba-tiba Pak Yudi batuk-batuk lagi, malah tambah parah dan mengeluarkan darah lagi, membuat Bu Lina panik. Ya Allah Pak, ayo kita ke rumah sakit saja Pak. Alah, gak usah lah Bu, besok saja, ini kan sudah tengah malam. Keesokan harinya wajah Pak Yudi terlihat sangat pucat sekali dan lemas tubuhnya. Segera Bu Lina pergi ke rumah Pak Tanto untuk menyewa mobil, sekalian minta diantarkan menuju ke rumah sakit terdekat. Pak Tanto yang baru bangun pun langsung segera mengantarkan Pak Yudi dan Bu Lina. Sesampainya di rumah sakit, Pak Yudi segera ditangani oleh dokter. Dan saat itu dokter mengatakan kalau Pak Yudi harus dirawat inap karena kondisinya cukup parah. Akhirnya Bu Lina menyetujui kalau suaminya dirawat inap. Dan hari itu toko kain Pak Yudi tutup sementara karena Bu Lina harus menjaga suaminya, sedangkan anak-anaknya di rumah diurus oleh ibunya Pak Yudi. Sementara itu di sisi lain, pagi itu Pak Ahmad dan istrinya sudah bersiap-siap mau berangkat ke pasar. Tapi mereka tiba-tiba dihadang oleh salah satu tetangganya yang merupakan istri Pak Tanto. Bu Eli memberitahukan kepada Pak Ahmad dan istrinya soal Pak Yudi yang tadi pagi baru saja dibawa ke rumah sakit. Pak, Bu, mau ke pasar ya? Tanya Bu Eli. Iya Bu. Sini dulu bentar. Ada apa sih Bu? Sudah tahu belum tadi pagi Pak Yudi dibawa ke rumah sakit diantar suami saya? Dulu, emangnya sakit apa? Tanya Pak Ahmad. Belum tahu, soalnya suami saya juga belum pulang. Nanti kalau sudah pulang saya cobain tanya ya. Oh ya sudah, kalau gitu kita berangkat dulu Bu, takut kesiangan, timpal Bu Ahmad. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar, sedangkan Bu Eli lanjut untuk menyapu halaman rumahnya. Singkat cerita, 2 hari kemudian, di rumah sakit, Pak Yudi selalu mengeluh sakit pada perutnya dan wajahnya juga semakin pucat pasi. Bahkan tubuhnya tiba-tiba semakin kurus sekali. Karena ingin tahu apa yang sebenarnya sakit yang diderita oleh Pak Yudi, Bu Lina meminta kepada dokter untuk diperiksa ulang. Dokter lalu menyarankan agar Pak Yudi di ronsen saja. Setelah di ronsen, dokter mengatakan kalau sakitnya tidak terdeteksi, namun di dalam isi perutnya terlihat amburadul dan tidak berbentuk. Bahkan di bagian paru-parunya juga sama. Astagfirullahaladzim, kok bisa begini? Ucap Bu Lina. Semenjak Pak Yudi di rumah sakit, toko kain milik Pak Ahmad sekarang gantian yang ramai sekali. Banyak pelanggan Pak Yudi beli di tokonya karena toko Pak Yudi sudah beberapa hari tutup. Seminggu kemudian, akhirnya Pak Yudi dibawa pulang karena sudah mendingan. Padahal wajahnya masih terlihat sangat pucat dan tubuhnya selalu lemas. Saat di rumah banyak para tetangganya yang datang menjenguk Pak Yudi. Namun Pak Ahmad dan istrinya tidak terlihat datang menjenguk sama sekali. Setiap malam, Pak Yudi selalu merasakan sakit yang teramat pada bagian perut dan juga dadanya. Bahkan lehernya yang terasa seperti dicekek. Semenjak pulang dari rumah sakit, ibunya menginap di rumah Pak Yudi karena kasihan Bu Lina kecapean. Malam itu Pak Yudi menjerit-jerit tengah malam sekitar pukul 2 dini hari. Sontak Bu Lina yang ada di sampingnya mendengar teriakan suaminya langsung kaget dan bangun. Kenapa Pak? Sakit perut Bapak Bu. Sama ini dadanya sesak sekali. Astagfirullah. Ya Allah Pak, istighfar terus ya Pak. Saat itu Bu Lina langsung ke dapur membuatkan jamu yang sudah diracikan oleh ibu Pak Yudi. Setelahnya jamu itu diberikan kepada Pak Yudi. Setelah jamu diminum, Pak Yudi malah memuntahkan jamunya disertai dengan campuran darah kental yang keluar membuat Bu Lina semakin panik. Tapi beberapa saat kemudian, Pak Yudi sudah tidak merasakan sakit. Dia kembali melanjutkan tidurnya. Pak Yudi berada di dalam toko kain, tiba-tiba saja dia merasakan pusing sekali kepalanya. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok tinggi besar yang menyeramkan berada di pojok tokonya dengan kedua matanya yang merah menyala. Saat itu juga Pak Yudi langsung terbangun dari mimpinya dengan tubuh yang bercucuran keringat dan membasahi pakaiannya. Tak terlihat Bu Lina di sampingnya. Dia menoleh ke arah jam dinding yang ada di dalam kamar. Ternyata sudah menunjukkan pukul 4:30 subuh. Pak Yudi langsung bangkit untuk ambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh dengan tertatih. Bu Lina sudah bangun dan sedang beres-beres di belakang. Saat sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba saja Pak Yudi melihat ada bayangan hitam besar berada di sampingnya, disertai dengan bau busuk yang menyeruak. Namun Pak Yudi terus melanjutkan sholatnya. Beberapa saat kemudian, setelah sholat, dia berzikir.
terdengar ada suara yang berbisik di belakang tubuh. Sontak dia langsung menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya Pak Yudi melihat sosok yang sangat menyeramkan berada di belakang sehingga membuatnya pingsan. Bu Dina yang saat itu lewat tempat sholat melihat suaminya sudah tergeletak langsung menghampiri dan mencoba membangunkannya karena takut kenapa-napa. "Pak, bangun Pak." Tapi tidak bangun-bangun juga hingga akhirnya Bu Dina memanggil mertuanya yang sedang di kamar. Ibunya langsung menghampiri dan ikut cemas. Pergilah Bu Dina ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan, tapi ternyata Pak Tanto dan juga bapak-bapak lain yang kebetulan lewat di depan rumah habis sholat subuh ada. Jadi tidak usah memanggil. Segera Pak Yudi digotong dibawa ke dalam kamar. Bu Dina mengolesi minyak angin pada tubuh Pak Yudi beberapa kali hingga akhirnya beberapa saat kemudian dia sadar dengan kondisi yang masih lemes dan wajah memucat. Ibu Pak Yudi segera memberikan teh hangat kepada Pak Yudi, namun Pak Yudi mengeluh kalau tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. "Ya Allah, ini kenapa tubuhku nggak bisa digerakkan sama sekali?" Sontak semua saling tatap. Begitu juga dengan bapak-bapak yang masih ada di sana. Akhirnya Bu Dina menyuapi teh hangat dengan sendok ke mulut Pak Yudi. Beberapa hari kemudian Pak Yudi masih tetap terbaring lemah tak berdaya di kasur dan membuat usahanya itu tutup karena tidak ada yang mengurus. Bu Dina sampai memanggil dokter ke rumah untuk memeriksa kondisi sakit yang diderita oleh Pak Yudi. Namun semuanya nihil. Beberapa obat ditelan tetap saja tidak manjur. Hingga suatu ketika ada saudara jauh Bu Dina yang datang menjenguk ke rumah karena mendapat kabar Pak Yudi sakit. Pak Karno namanya. Pak Karno mengatakan kalau sakit yang diderita Pak Yudi ini tidak bisa disembuhkan secara medis karena sakitnya tidak biasa, melainkan ada kaitannya dengan ilmu hitam. Sebab sakitnya sangat aneh dengan perutnya yang semakin membesar, dan saat itu Pak Karno menawarkan bantuan kalau dia punya salah satu kenalan orang pintar yang tahu tentang hal seperti itu. Bu Dina pun akhirnya menyetujui saja untuk diobati oleh kenalannya Pak Karno tersebut. Pak Karno akan datang kembali 2 hari lagi. 2 hari kemudian, sore harinya akhirnya Pak Karno datang bersama dengan Pak Hasan yang akan mengobati Pak Yudi. Saat itu Bu Dina disuruh untuk menyiapkan daun kelor, telur 1 butir. Segera kala itu Bu Dina mencari daun kelor meminta di salah satu tetangganya dan juga membeli telur. Proses pengobatan akan dilakukan nanti malam. Malam hari pun tiba, Pak Hasan, Pak Karno, Bu Dina, dan juga ibunya masuk ke dalam kamar untuk menyaksikan pengobatannya yang dilakukan pada waktu malam. Malam hari pun tiba, Pak Hasan dan Pak Karno, Bu Dina, dan juga ibunya masuk ke dalam kamar untuk menyaksikan pengobatan. Saat itu Pak Hasan mulai membacakan doa-doa dan mulai mengusapkan telur mentah pada perutnya Pak Yudi yang sudah membesar seperti orang hamil. Telur diputarkan ke sekeliling perut searah jarum jam sebanyak 7 kali. Namun tiba-tiba perutnya Pak Yudi malah semakin membesar seperti hampir meledak, dan saat itu Pak Hasan meminta kepada semua yang ada di sana untuk membacakan wirid-wirid dan sholawat bersama dengan kencang. Tiba-tiba, Allahu Akbar, prak, telur langsung dipecah. Semua langsung tercengang melihat isi yang ada di dalam telur karena ada banyak sekali cacing. Perutnya Pak Yudi pun mulai kempes. Segera Pak Hasan langsung mengoleskan daun kelor yang sudah ditumbuk pada perut dan dadanya. Setelah selesai Pak Yudi diberikan air putih yang sudah didoakan. Tubuhnya terasa lemah sekali. Pak Hasan mengatakan kalau ada orang yang tidak suka dengan Pak Yudi, tapi tidak disebutkan siapa orangnya. Keesokan harinya, Pak Hasan dan Pak Karno pamit pulang. Karena semalaman mereka menginap untuk berjaga-jaga. Beberapa hari kemudian Pak Yudi tiba-tiba mengalami sakit lagi hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Semua keluarga bersedih dan tidak menyangka para kerabat dan tetangganya datang untuk mengucapkan belasungkawa kepada keluarganya. Dan semenjak kejadian itu, keluarganya masih belum yakin akan kematian Pak Yudi karena mereka sekali bermimpi didatangi Pak Yudi dengan keadaan yang selalu menangis dan meminta tolong. Suatu hari Bu Dina mendapatkan kabar dari salah satu temannya soal pengobatan di Jawa bagian timur yang ahli dan tahu soal hal klinik dan bisa untuk memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Hingga akhirnya Bu Dina dengan ibunya Pak Yudi dan ketiga anaknya pergi ke sana mencari tahu sebabnya dan ingin berbicara secara langsung melalui arwahnya yang disambungkan melalui tubuh sang mediator. Ya, kisah ini dialami oleh seseorang yang berasal dari Jawa di bagian tengah, Pak Yudi ini.
sekitar tahun 2015. Pak Tanto ini mengantarkan keluarganya Pak Yudi untuk menghilangkan rasa keinginan tahuan mereka tentang mimpi yang Pak Yudi terlihat menangis-nangis dan meminta tolong. Langsung saja Pak Tanto mengantarkan keluarganya almarhum Pak Yudi untuk mencari tahu apa penyebab kematian Pak Yudi yang dirasa sangat tidak wajar. Dan Pak Tanto pun langsung mengantarnya. Mereka sampai di tempat yang dituju. Di sana sudah ada banyak sekali pasien yang mengantri, sehingga Pak Tanto dan keluarganya Pak Yudi almarhum harus menunggu giliran terlebih dahulu. Hingga akhirnya setelah beberapa jam menunggu giliran, keluarganya Pak Yudi almarhum masuk ke dalam. Setelah proses pemanggilan arwah Pak Yudi, katanya bisa dipercaya atau bisa juga tidak ya, terserah teman-teman, langsung dikulik, dicari tahu, menanyakan awal mula kejadian yang dialami oleh Yudi kepada keluarganya. Dan dari situlah sebut saja Bu Ratih akhirnya terkuak tentang sakitnya Pak Yudi yang tidak wajar. Ada orang yang gak suka sama Pak Yudi. Dan setelahnya Bu Ratih, sang ahli supranatural, pun mulai melakukan doa-doa untuk mendoakan Pak Yudi agar tenang di sana. Selesai. Tony FS pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Wassalamualaikum.